bingung main gitarnya. Saudaraku yang kasih, ketika engkau dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, bawa indah rencana Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Kos di situ gaji pengajar sebagai dosen hanya 1.500.000. Uang kos Bapak Ibu waktu itu uang kontrakan 400.000. Hanya kamar tok, kamar mandinya di luar sana. Tiap hari aku makan nasi goreng supaya irit. Tetapi saya tahu ada sebuah masa depan. Tidak perlu lagi aku meratap, Tuhan, gimana nanti nasibku, itu dulu. Tapi ketika aku mengenal Tuhan dengan baik, aku melayani Dia dengan baik, maka Alkitab mencatat, Charles, sebelum engkau meminta, aku sudah tahu apa yang kau perlukan. Maka Dia bawa saya, diperkenalkan, dipertemukan dengan si A dan si B, dan dikenalkan dengan ini. Saya diundang di pelayanan sana, diundang pelayanan sini, diundang perusahaan. Di rekeningku gajiku boleh kecil, tapi di rekeningku setiap bulan bisa puluhan juta. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan. Tuh sungguh Tuhan itu, Tuhan Maha tahu apa yang kau perlukan. Dan kami setelah menikah, kami ngontrak di KS Tubuh. Berapa dulu uang kontraknya? 700 kan? 700 di atas gunung dan mandiri. Air tidak bisa naik di sana kecuali jam 2, jam 3 subuh. Sudah semua orang baru isi air, baru airnya naik ke atas. Saya harus begadang setiap malam. Berangkat kami jam 5:30 untuk berangkat kerja, karena saya harus mengantar ibu ke Tenggarong ngajar. Dan Tuhan izinkan kami diproses, karena kami tahu Tuhan itu Tuhan yang adil. Maka Bapak Ibu kami bisa beli rumah di perumahan Bumi Sempaja yang gajinya kecil sekali. Gaji kecil, tapi berkat melimpah. Kok bisa? Itulah kehebatan tangan Tuhan. Naik sepeda motor pun mereknya Casio. Tahu Casio? Casio orang. Erik lah yang punya pengalaman itu. Warawiri Samarinda seberang naik sepeda motor. Warawiri Samarinda seberang naik sepeda motor. Pulang kadang-kadang jam 1 malam dalam pelayanan. Tidak pernah mulutku dan mulut ibu berkata, aduh pelayanan apa nih sampai jam 1 malam. Tidak. Jadi kalau anda yang suka ngeluh pelayanan, Bapak Ibu Saudara, kau sedang menantang Tuhan dalam hidup. Kami tidak pernah ngeluh. Pulang jam 1 malam, kadang jam 2 malam sampai di rumah. Kau baru dikasih pelayanan baru biasa. Kau sudah bilang, aduh capek Pak. Kau sedang melayani raja di atas raja. Kau sedang dipercayakan hal yang besar. Maka Alkitab mencatat setiap dalam perkara kecil akan diberikan perkara yang luar biasa. Amin. Kadang kami nyampe jam 2 subuh di rumah dalam sebuah pelayanan. Anda mungkin bertanya, pelayanan apa itu Pak Pendeta sampai pulang malam-malam? Saudaraku, kalau sudah selesai pelayanan di Samarinda seberang, itu biasanya pemilik rumah ditahan kita di situ. Semua perhatikan, semua kumpul di situ. Ada kopinya, ada STMJ-nya, ada gorengannya. Ngobrol panjang lebar. Kita sudah mau pulang, jangan dulu Pak Gembala, jangan pulang dulu. Saudaraku yang kasih, pelayanan yang begitu sangat panjang. Kami dan ibu tidak pernah mengeluh, Tuhan kami sudah pulang sampai malam-malam ini gimana ya Tuhan. Nah, kami tetap setia melayani, karena kami tahu yang kami layani adalah Raja di atas segala raja yang luar biasa, yang mengantar kami dari Kalimantan Timur dan yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Saudaraku, dia lihatlah kami. Warawiri kemana naik sepeda motor, siang kepanasan, kalau hujan kehujanan, malam kedinginan. Bayangkan Erik itu dilampin, Bapak Ibu Saudaraku, dilampin. Mi, jangan bawa Erik itu pelayanan, kan masih bayi. Ibu bilang, biarkan dia dilatih. Bawa naik sepeda motor, Bapak Ibu. Sudah mulai besar, taruh keranjangnya di depan. Keranjangnya di depan, sambil naik motor. Tetapi Tuhan Maha tahu. Charles menurung itu harus diperhatikan itu. Sebelum kami meminta, maka Tuhan tahu apa yang diperlukan. Tuhan kirimkan orang untuk kami kasih mobil Bapak Ibu Saudara. Bukan mobil PT-PT, bukan mobil second, bukan mobil Bapak Ibu yang biasa, tetapi Innova buka bungkus. Katakan wow. Yang tidak pernah aku punya mobil seperti itu. Itu pun bawaannya luar biasa.
Woi, mobil bapak saya dulu mobil Zebra 10. Tahun 90 bapak ibu saudara mobil tahun 90, tahun 80-an mobil bapak saya. Itu gagahnya dulu tahun 90, dipakai itu sudah mantap luar biasa. Tidak pernah punya mobil baru. Tetapi sebagai seorang pelayan yang setia melayani dengan hati yang sepenuhnya memberikan kepada totalitas kepada Kristus, Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara gerakkan orang itu untuk kasih ke pendeta Charles Manurung. Kami diberkati Bapak. Maka Erik tidak pernah lagi kena panas, makanya dia tetap putih. Orang yang memanggil nama Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, sebelum dia meminta, Tuhan sudah tahu apa yang dia perlukan. Makanya Anda hari ini yang bingung tentang masa depanmu besok seperti apa, saudara, jangan takut. Asalkan kau setia kepada Tuhan, menyembah Dia, dengarkan firman-Nya, bersekutu dengannya, tetap jaga kekudusan, percayalah, Bapa pasti mencukupkan apa yang kau perlukan. Amin. Hari-hari dalam bulan ini Bapak Ibu, memang beratnya apa yang kami alami dengan Ibu. Tetapi Ibu selalu berkata, dulu Pi Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan pasti tolong. Amin. Berjalan saja dengan baik. Berjalan dengan baik. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudaraku, Ibu bilang begini, Pi, itu bayar haknya orang itu. Nanti kalau ini dibayar, ini pakai apa bayarnya di sini? Sudahlah, bayar haknya orang, jangan ambil haknya orang, dan selesaikan itu. Pasti besok Tuhan kasih yang baru lagi. Dengan iman Bapak Ibu, dan puji Tuhan walaupun merangkak begitu berat, tetapi saya tahu Bapakku yang kusembah, yang kulayani sampai hari ini, Dia mencukupkan apa yang kuperlukan. Buktinya aku masih mampu berdiri, tidak goyah begini. Buktinya aku masih mampu berdiri, tidak perak begini. Berat di pundak ini, tetapi santai saja menjalaninya. Mengapa? Karena aku tahu Bapakku mampu mencukupkan apa yang kuperlukan. Dan aku kuat hari ini. Aku masih tetap bergairah hari ini untuk melayani Raja di atas raja. Karena saudaraku, sambil jalan aku nyetir sendiri, aku memuji Tuhan. Kalaupun aku berjalan dengan ibu, mungkin ibu heran, mulut suamiku bersyukur Tuhan, mulut suamiku selalu memuji Tuhan. Dia sambil cerita di samping, aku memuji Tuhan. Mengapa? Aku mau begitu dekat dengan Tuhanku. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Maka engkau tidak perlu takut tentang menghadapi apa yang kau perlukan. Apa yang kau perlukan hari ini, percayalah Bapa pasti mencukupkannya kepada. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam doa Bapak kami ini begitu sangat dahsyat, begitu sangat luar biasa. Maka selanjutnya dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kita di surga, Dia Bapa yang kudus. Pantas kau menyebut Dia Bapa, tapi kau masih bermain-main dengan dosa. Pantas kau menyebut Dia Bapa, tapi kau masih dalam kenajisan. Pantas kau menyebut Dia Bapa, kau masih suka bohongin orang. Pantas kau menyebut Dia Bapa, kalau mulutmu suka ngomongin orang. Pantas kau menyebut Bapa, kalau hatimu busuk dan menyimpan dendam akar kepahitan. Tidak pantas Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Bapa yang di surga, Bapa yang kudus. Ketika kau memanggil namanya, maka perbaiki dirimu untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, supaya kau pantas menyebut Dia Bapa. Karena Bapa kita adalah Bapa yang kudus. Ketika Musa naik ke atas gunung disuruh oleh Allah, maka apa kata Allah kepada Musa? Hai Musa, perintahkan kepada para penatua itu supaya mereka menjaga kekudusannya. Jangan ada satupun orang yang memegang kaki gunung itu, karena ketika mereka pegang, nanti mereka hangus terbakar. Kenapa? Karena tubuh kemuliaan Allah itu sangat luar biasa. Betapa pentingnya kita menjaga kekudusan kita, supaya kita pantas dan layak menyebut Dia Bapa. Orang-orang begitu mudah memanggil Dia Bapa. Begitu gampangnya Anda berkata Shalom, tetapi Anda Bapak Ibu suka masih bohong. Shalom, tapi Anda masih hidup dalam kenajisan. Shalom, tapi Anda menyimpan dendam. Shalom, tapi Anda menyimpan sakit hati. Shalom, tapi Anda gampang tersinggung.
waktu kau menyebut Bapa, kalau kau mau datang kepada Bapa, perbaiki dirimu, datang dengan hancur hati, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Percayalah, Bapa yang ada di surga, Bapa yang kudus itu, sebelum engkau memintanya, engkau sudah tahu apa yang kau perlukan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam doa Bapa kami, bukan karena engkau menghafalnya dengan baik, habis ibadah kau hafal itu dengan baik sampai keluar kepala, bukan.